Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali hari ini ya, tidak terasa sudah 1 minggu semenjak pertemuan kita yang minggu lalu. Dan seperti yang sudah Ibu sampaikan, apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kemudian karena kita masih dalam new normal, Ibu minta maskernya tetap dipasang ya anak-anak ya, kita di dalam kelas ini untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa, dan sebaiknya juga ini menjadi kebiasaan kita ya. Baik kita mau makan, bekerja, sekolah, apapun, kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan lancar, selamat, dan bisa berakhir dengan baik. Ibu minta tolong Ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa ya nak ya. Suci, bisa bantu Ibu nak? Iya, bisa Ibu. Ya, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Suci ya. Kita masuk pada pagi hari ini ya, karena pelajaran kita memang jamnya selalu jam pagi. Jadi untuk biar bisa lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita menyanyi lagu kebangsaan? Bisa? Bisa Ibu. Ayo, mana suaranya yang lain? Masa? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Kalau bisa kita menyanyi, ada yang tahu lagu kebangsaan itu apa? Raya Bu. Indonesia Raya Bu. Indonesia Raya. Ya, pintar anak-anak Ibu ya. Tapi karena kita sekarang momennya masih 17 Agustus, bagaimana kalau kita menyanyi lagu 17 Agustus? Bisa? Bisa. Bisa Bu. Baik, sekarang kita menyanyi lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Karena dengan tetap merdeka, semuanya masih di kandang badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih, luar biasa ya. Ditambah semangat kelasnya. Jadi harapannya rasa patriotisme itu juga masuk ke dalam jiwa kita. Baiklah anak-anak, jangan lupa ini presensinya sudah Ibu bagikan tadi ya. Silakan sambil diisi. Baik Bu. Baik Bu. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Saipudin Bu nggak masuk sepertinya Bu. Siapa yang tidak hadir? Saipudin Bu. Kenapa? Izin Bu katanya. Kenapa? Izin Bu. Neneknya sakit. Oh begitu, neneknya sakit. Ya, harapannya kita berdoa untuk teman kita ya, untuk Iya Bu. sebentar ini. Sudah, sambil ditunggu absen. Sudah Bu. Sudah Bu. Tunggu absennya sudah. Sudah Bu. Sudah Bu. Baiklah anak-anak semua,
absennya sudah dan kita sudah mengawali dengan berdoa. Sekarang Ibu ada satu pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kalian melihat kertas dibakar? Sering, Bu. Ya, sering. Kapan itu kertasnya dibakar? Jangan sembarangan membakar ya. Pas bakar sampah, Bu. Sampah, memang sampah boleh dibakar. Ayo. Soalnya nggak ada penampungan lagi, Bu. Waduh, tidak ada penampungan gitu ya. Kalau pesan Ibu untuk membakar sampah itu sebaiknya tidak usah. Nanti sampahnya dipilah-pilah ya. Nanti mana yang kertas, mana yang plastik itu dipilah. Tapi di sini Ibu bukan membahas tentang sampah. Ibu hanya bertanya, pernahkah kalian melihat kertas dibakar? Ternyata sudah pernah semua ya. Nah, ketika kertas dibakar ini, bagaimanakah masa abu hasil pembakaran kertas dibandingkan masa kertas sebelum dibakar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sepertinya akan berkurang, Bu, masa Sepertinya abunya, akan Bu. berkurang. Kemudian apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Suci bisa? Sama aja, Bu, sepertinya Nama apanya? Yang sama Masanya. itu apa? masanya, Ibu. Oh, masaknya. Sama apa? Tetap sama gitu ya? Iya, sebelum dan sesudah. Oh, begitu. Mungkin ada yang berkurang, Bu. Karena Oh. waktu dibakar sebagian ada yang terbang. Jadi kita ketika kita menimbang itu tidak semuanya hasil pembakaran itu ada di situ, ada yang terbuang ke lingkungan seperti itu kayaknya, Bu. Ketiup angin ya, Bu Yuli. Ketimpa angin. Terima kasih Yuli, jawabannya keren-keren. Ini semua pintar menjawab ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Setelah kertas dibakar, apakah pembakaran kertas itu disertai pengurangan massa? Iya, Bu. Ya, tadi kan membandingkan kertas sebelum dibakar dengan abunya. Nah, apakah pembakaran kertas itu disertai pengurangan massa? Ada yang jawab iya. Siapa tadi yang jawab iya? Siti Perhana ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih ya nak ya. Yang lain ada yang bisa menjawab? Apakah pembakaran kertas disertai pengurangan massa? Iya, Bu. Berkurang masanya, Bu. Iya, berkurang. Baiklah. Ada jawaban yang lain? Ayo. Dia Pertiwi ada jawaban lain? Mungkin bertambah, Bu. Nggak ada jawaban yang lain? Atau sama semuanya? Baiklah, kalau sama ya, kita belum bisa menjawab apakah ini sama, tetap, atau berkurang. Tapi nanti setelah kita belajar bersama-sama, kita akan menemukan jawabannya. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu harapannya setelah kalian belajar yaitu memahami hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier terhadap zat-zat yang terlibat dengan benar. Nah, dari tujuan pembelajaran di sini, kira-kira materi yang akan kita bahas hari ini itu tentang apa? Hukum kekekalan massa, Bu. Pintar, Widya ya. Berarti yang kita akan pelajari hari ini yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Kemudian tujuan yang kedua, mampu menganalisis data percobaan dari tayangan video dengan teliti. Nanti kita akan memperhatikan video praktikum ya. Nanti kita akan masuk pada bagian itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita menonton tayangan, kita harus bisa menyimpulkan hasil percobaan dari tayangan video tadi dengan teliti. Jadi ada 3 tujuannya. Kemudian model pembelajaran kita hari ini itu namanya PBL. Mungkin asing bagi kalian ya. PBL itu Problem Based Learning. Nanti kita akan menghadapi masalah di sini. Apa saja masalahnya? Nanti tunggu saat kita masuk ke materi. Kemudian pendekatannya STEM. Ini juga mungkin asing bagi kalian ya, tapi intinya pada hari ini pembelajaran kita itu menggunakan pendekatan STEM yang di situ ada ICT-nya. Kemudian untuk metodenya yaitu
diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab ini nanti karena kita akan mengerjakan praktikum ya, ada pengamatan. Kemudian, nah sekarang ya kita sudah benar-benar akan masuk ke materi hari ini, yaitu hukum kekekalan massa. Untuk materinya, Ibu minta kalian untuk klik link pembelajaran yang sudah Ibu bagikan. Ya, silakan anak-anak dibuka linknya, diklik. Baik, Bu. Nanti tolong ya ketika dibuka kalian amati apa yang perlu bisa kalian simak, kalau bisa kalian catat, apapun itu kalian harus punya rekaman ya bahwa kalian mempelajari materi hukum kekekalan massa hari ini. Bertemu kembali pada pembelajaran kita kali ini, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Baiklah, kita segera masuk pada materi. Massa zat adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah massa dari suatu zat sebelum dan setelah mengalami suatu proses kimia. Massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Atau, dengan kata lain, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan setelah adalah sama atau konstan. Jika suatu proses kimia dilakukan dalam sistem tertutup, artinya tidak terdapat zat dibebaskan dan tidak terjadi perubahan massa sebelum dan setelah reaksi. Antoine Lavoisier pada tahun 1743 sampai pada tahun 1794, seorang ahli kimia Prancis menganggap pengukuran sebagai operasi penting kimia. Eksperimennya di mana dia dengan hati-hati menimbang reaktan dan produk dari berbagai reaksi menunjukkan bahwa massa tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Pembuktian Lavoisier terhadap hukum kekekalan massa ini menjadi dasar bagi perkembangan kimia di abad ke-19. Pada tahun 1774, Antoine Lavoisier melakukan sebuah percobaan yang mereaksikan merkuri dengan oksigen. Ia menemukan massa merkuri dan oksigen sebelum reaksi selalu sama dengan massa merkuri oksida yang terbentuk. Berdasarkan hasil percobaan Lavoisier menunjukkan melalui pengukuran yang teliti, bila suatu reaksi dilakukan dalam tempat tertutup, maka tidak ada hasil reaksi yang hilang. Jumlah massa semua zat yang terdapat setelah reaksi sama dengan sebelum reaksi dimulai. Pengamatan ini merupakan dasar dari hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam suatu reaksi kimia. Dengan kata lain, massa sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah sama. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, sudah kelihatan semua tadi ya? Sudah bisa kalian pahami maksudnya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah,
tadi ada beberapa poin kira-kira yang bisa kalian pahami, tapi Ibu tidak akan bertanya apa saja poinnya ya. Ibu mau kalian sendiri yang mencari jawabannya, tidak usah sampai Ibu yang sodorin ya. Baiklah anak-anak, karena tadi sudah kita bersama-sama menyimak materi pembelajaran, sekarang tiba kita untuk kerja kelompok ya. Karena tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita akan memecahkan masalah itu dalam kelompok. Sekarang coba ini ada 10 orang ya. Ada 10, Ibu minta dibagi menjadi 2 kelompok saja, di mana yang di dalamnya itu terdiri dari 5 orang. Nah, 5 orang ini Ibu minta yang posisi duduknya berdekatan saja, biar tidak terlalu kelasnya berhamburan ya. Silakan dipilih teman-temannya yang duduknya berdekatan. Baik, Bu. Ya. Siti Mariam sudah dapat teman? Sudah, Bu. Yuli sudah dapat teman? Ya, Bu. Iya, baik ya anak-anak ya. Kalau sudah dapat, kita akan mengerjakan beberapa masalah yang ada di LKPD. Ada yang tahu LKPD itu apa? Atau baru dengar? Lembar kerja, Bu. Baru dengar. Baik, pintar semua ya. Sudah Lembar tahu kerja. bahwa LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Kalau lembar kerja berarti di situ harus bekerja ya. Nanti harapan Ibu ketika kalian berkelompok, jangan hanya 1 orang yang bekerja, tetapi semuanya. Setuju? Setuju. Setuju. Iya. Bareng-bareng ya, Bu. Iya, harus bareng-bareng, jangan cuma 1 saja. Nanti kalau cuma 1 orang, yang pintar cuma 1, ya? Siap, Bu. Iya. Baiklah, sebelum kita membuka LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya, Ibu akan menayangkan di sini video percobaan ya. Maksudnya video percobaan itu yaitu di dalamnya ada praktikum yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang hukum kekekalan massa. Sekarang coba kita amati bersama-sama ya. Silakan kalian klik dari link yang sudah Ibu share untuk video percobaan praktikumnya. Nah, ketika video ini dibuka, kalian amati ya. Amati, kemudian nanti kalian buka lagi ke lembar kerja peserta didiknya. Ayo anak-anak, perhatikan matanya ke depan Ibu semua ini ya. Jangan Baik, kerjakan Bu. yang... Coba pandangannya ke depan semua, Ibu mau lihat ini. Tolong dicatat ya, tolong dicatat.
diperoleh massa cuka dan Erlenmeyernya yaitu 263,81. Angka berikutnya adalah kolom. Tolong diperhatikan videonya baik-baik. Diperolehlah massa soda kue yaitu 13,76 gram. Langkah selanjutnya, kita reaksikan antara cuka dan soda kue. Sebelum kita mereaksikan, kita timbang dulu massa total sebelum kita reaksikan. Karena massa dari keduanya yaitu 277,55 gram. Ya, tadi kalian sudah mengamati tayangan video percobaan praktikum tentang hukum kekekalan massa ya. Sekarang kalian bisa buka di lembar kerja peserta didiknya. Iya, Bu. Ya, sudah Ibu share-kan ya. Silakan dibuka. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ibu arahkan kalian sebentar. Tolong untuk pada halaman depannya identitas diisi lengkap. Ya. Kemudian ini sudah Ibu sampaikan tadi pada awal pembelajaran, tidak perlu Ibu sampaikan lagi. Nah, kita masuk pada masalahnya. Kita ada masalah di sini ya, yang harus kita pecahkan bersama-sama. Sudah kalian buka semuanya? Sudah, Bu. Ya, pada bagian soal yang pertama ini, bisa kalian baca di situ ya. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa tanyakan ke Ibu. Kemudian kalian isi di kolom jawaban di bawah. Kemudian ada tujuan percobaan di situ. Ada rumusan masalah. Kemudian ada ini ya, mengumpulkan data tadi. Pada bagian mengumpulkan data ini, ini langkah-langkahnya ya. Nah, ini ada tabel pengamatan hasil percobaan. Ini nanti harus kalian isi. Paham maksud Ibu? Ada yang mau ditanyakan sebelum kalian bekerja? Atau paham semua? Ya, Ibu, sudah paham. Paham, Bu. Paham. Nah, ada analisis datanya di sini. Ada pertanyaan yang pertama, tuliskan persamaan reaksinya, tuliskan ciri-ciri terjadinya reaksi kimia, kemudian reaksi apa yang terjadi pada percobaan, kemudian yang keempat, adakah selisih masanya di situ, kemudian, nah dari data yang kalian dapat tadi, kalian diminta untuk menghubungkan data hasil percobaan,
Kemudian ada pengujian hipotesisnya. Dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Silakan bekerja ya. Bekerja jangan hanya satu orang, tapi semuanya. Baik, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Sudah ada yang selesai? Sudah Ibu, sudah selesai. Sudah. Kerjakan apa adanya yang kalian paham ya. Nanti kita bahas bersama-sama untuk mencari penyelesaiannya. Tetapi kerjakan harus masing-masing kelompok, tidak boleh minta jawaban dari kelompok sebelah. Paham maksud Ibu? Paham, Bu. Bu. Ada yang bisa? Widya Pertiwi bisa sudah? Atau kelompok yang lain? Sudah Ibu. Sudah, tapi nanti dulu ya. Kita tunggu kelompok yang satunya. Sudah selesai belum? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah selesai ya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, sekarang Ibu memberi kesempatan pada masing-masing kelompok ya untuk kita mencoba mempresentasikan hasil pengamatan kalian menganalisa dari tayangan video percobaan hukum kekekalan massa. Ya, sekarang ini adalah hasil pekerjaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Enggak bisa. Baik Ibu, bagian analisis data, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada percobaan di atas. Persamaan reaksinya, reaksi antara cuka dan soda kue. Kalau cuka itu kan CH3COOH ya Bu. Kemudian soda kuenya NaHCO3, berarti menghasilkan CH3COONA, kemudian ada gas CO2 dan H2O Bu. Nomor 2, tuliskan ciri-ciri terjadinya reaksi kimia pada percobaan di atas. Ciri-ciri reaksi kimia yang terjadi yaitu adanya gelembung gas Bu. Kemudian nomor 3, berdasarkan percobaan tersebut, reaksi apa yang terjadi pada percobaan yang telah dilakukan, yaitu reaksi antara soda dengan cuka. Nomor 4, apakah pada percobaan terjadi selisih atau perbedaan massa sebelum dan setelah direaksikan? Jawabannya tidak ada, karena tadi diperlihatkan bahwa massanya sama, Bu. Kemudian nomor 5, hubungkan data hasil percobaan Anda yang Anda lakukan dengan hukum kekekalan massa. Berarti massa sebelum dan setelah reaksi tidak bertambah dan tidak berkurang atau tetap. Selanjutnya, berarti berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang telah dilakukan, apakah hipotesis yang dibuat telah sesuai? Hipotesis kami telah sesuai. Kesimpulannya, hukum kekekalan massa berbunyi massa sebelum dan massa setelah reaksi adalah sama. ya, terima kasih Widya ya mewakili dari kelompok 1. Sekarang ada tanggapan dari kelompok 2? Ya, kita sudah masuk pada sesi diskusi ya. Ini presentasi dari kelompok 1. Tadi persamaan apa Widya? Persamaan reaksi yang terjadi yaitu antara cuka dengan soda kue, Bu. Iya, antara cuka dan soda kue. Untuk kelompok 2, bagaimana dengan hasil pengamatan kalian? Sama, Bu. Sama, Bu. Iya, sama ya. Yuli, siapa lagi tadi? Suci. Sama, Bu. Sama. Kalau begitu, karena sama, berarti jawaban ini bisa kita terima ya, karena ini memang dari pengamatan video yang kita amati sama-sama. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2, tuliskan ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Tadi
Yuli, Ibu bertanya tadi masih ingat apa yang disampaikan kelompok 1? Ciri-ciri terjadinya reaksi kimia pada percobaan ini apa, Nak? Tadi itu adanya terbentuknya zat baru, Bu. Iya. Berarti kelompok 2 jawabannya apa, Nak? Adanya gas. Iya, adanya gas. Berarti jawaban Yuli tadi terbentuknya zat baru? Kira-kira? Ayo Zat kelompok barunya, Ayo Zat kelompok. barunya berupa gas, Bu. zat barunya berupa gas itu, Bu. Oh iya. Berarti sepakat ya sama untuk yang jawaban untuk masalah yang kedua ini sepakat ciri-cirinya ada zat Bentuk gas. gas. Berarti di sini sudah bisa kita anggap kita sudah bisa memecahkan masalah yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Coba Nak di-scroll. Ya, berdasarkan percobaan tersebut, reaksi apa yang terjadi pada percobaan yang telah dilakukan? Itu adalah reaksi antara cuka dan soda. Kelompok 1 tadi jawabannya begitu ya? Iya, Bu. Iya, Ibu, Kelompok betul. 2 bagaimana? Kelompok 2, ayo. Sama, Bu. Sama. Reaksi antara soda dan cuka, Bu. Ya, Suci kelompok 2 ya, berarti sama. Nomor 3, berarti kita sudah menemukan jawaban untuk permasalahan ini. Selanjutnya yang keempat. Widya bisa di-scroll, Nak. Apakah pada percobaan itu terjadi selisih antara massa sebelum dan setelah? Jawabannya tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, kelompok 1 tadi mengatakan tidak ada. Kelompok 2 sepakat? Atau Sama, di Bu. lain? Sama. Tidak ada juga, Bu. Baiklah, kalau yang berikutnya, hubungkan data hasil percobaan yang Anda lakukan dengan hukum kekekalan massa. Tadi hukum kekekalan massa sudah dapat ya pengertiannya. Berarti dari data percobaan tadi, apa yang kalian amati? Data apa tadi? Ketika apa? Ketika pada bagian apa? Masa sebelum reaksi dan setelah reaksinya, Bu. Diapakan masa sebelum dan setelahnya tadi? Diapain? Timbang. Ditimbang. Oke. Bagus Suci ya, bisa menjawab. Tadi ditimbang. Nah, kelompok 1 tadi mengatakan tidak ada pengurangan atau penambahan. Berarti masanya tetap. Kelompok 2 sepakat atau ada jawaban lain? Sepakat. Sepakat. Baik ya, berarti nomor 5 sudah bisa kita lewati. Selanjutnya pada pengujian hipotesis. Kira-kira hipotesis yang kalian buat itu sesuai apa tidak? Apa kira-kira hipotesisnya di sini? Ada yang tahu? Sesuai, Bu. Tadi hipotesis Sesuai, yang sudah Bu. dibuat, masanya sama, Bu. Oke, jadi hipotesisnya itu yang pertama tadi bagaimanakah massa sebelum dan setelah reaksi ya. Kemudian apakah ada pertambahan atau pengurangan massa. Nah, berarti ini sesuai. Jadi jawaban nomor 1 tadi apakah disetujui oleh kelompok 2 atau ada perbedaan lain, jawaban lain? Sama, Bu. Disetujui hipotesisnya sama. Iya, berarti yang terakhir coba Widya. Nah, yang terakhir dari seluruh rangkaian kalian mengamati video tadi, coba dibuat kesimpulannya. Kelompok 1 tadi mengatakan tidak ada pengurangan atau penambahan massa sebelum dan sesudah reaksi. Reaksi. Ya, kelompok 2? Sama, Bu. Sama. Sri Arianti lagi ngapain, Nak? Sri Arianti, bisa dengar Ibu? Atau lagi ke kamar kecil? Ya. Suaranya kemut. Oh, kemut. Iya, masa Sri zat sebelum Arianti. dan sesudah reaksi adalah sama, Bu.
Oke, berarti sudah apa ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sepertinya sama-sama sudah mendapatkan jawaban permasalahan di LKPD ini. Nah, kalau begitu kelompok 1 tadi sama kesimpulannya, kelompok 2 juga sama. Berarti percobaan yang kita lakukan tadi, apakah itu bisa membuktikan bahwa hukum kekekalan massa itu memang benar seperti itu, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama? Benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Ya, benar. Kalau begitu, untuk sesi diskusinya kita sudahi. Video Pertiwi bisa ditutup lagi, ya. Ya, luar biasa untuk sesi diskusi kita hari ini. Kalian juga sangat aktif ya, bisa mengamati, menganalisis video, kemudian bisa memecahkan masalah di sini. Coba sebentar, screen share saya kelihatan? Terlihat, Bu. Belum. Oh ya, sudah. Ya. Baiklah, tadi kalian sudah berdiskusi, kita sudah memecahkan masalah. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tetapi di sini Ibu minta salah satu saja yang mewakili, ya. Coba Ibu minta Sri Ariyanti. Coba Nak disimpulkan apa dari materi kita hari ini. Oke Bu, kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kemudian ciri-ciri reaksi kimia yaitu adanya gas, perubahan warna, adanya bau, dan adanya endapan. Mungkin itu aja Bu. Iya, sudah? Sudah Bu. Iya, terima kasih Sri Ariyanti. Jadi, ya, kembali akan Ibu tegaskan bahwa kesimpulan dari materi kita hari ini, dari percobaan dan literasi dan tayangan video, ya, bahwa sesuai dengan hukum Gay-Lussac, bahwa pada ruang tertutup, ya, pada ruang tertutup, massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Kembali Ibu feedback ke awal materi kita tadi tentang pembakaran kertas. Kita akan menjawabnya bahwa pada pembakaran kertas tadi ternyata ada pengurangan, ya, pengurangan massa. Kenapa? Karena itu dilakukan pada ruang terbuka, yang artinya ada zat yang dibebaskan. Paham maksud Ibu? Paham Bu. Paham, Bu. Belum paham? Ya, tadi kan pada awal sebelum kita masuk materi, Ibu memberikan pertanyaan. Ya, apakah pada kertas terbakar itu ada perubahan massa setelah menjadi abu dan sebelum kertas dibakar? Ternyata jawabannya adalah ada pengurangan. Ada pengurangan. Kenapa? Karena reaksi itu terjadi pada ruang terbuka. Beda dengan hukum kekekalan massa tadi. Kalian ingatkan ketika balon itu dipasangkan ke mulut Erlenmeyer? Masih ingat? Ya, Bu. Ya, itu artinya di ruang tertutup, ya, sehingga tidak ada zat yang dibebaskan. Paham, Siti Farhana? Paham, Bu. Iya. Terima kasih ya. Nah, materi kita sudah Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, karena kita sudah sampai pada penghujung pelajaran hari ini, sekarang Ibu minta salah satu
bisa memimpin kita dalam doa untuk menutup akhir dari segala kegiatan kita pada pagi ini. Siti Farhana, Ibu bisa minta tolong, Nak? Ya, Bu. Ya, silakan, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa, selesai. Iya, terima kasih Siti Farhana. Sama-sama, Bu. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Kemudian pesan Ibu, karena kita masih dalam masa new normal, ya, kalian kurangi aktivitas di luar. Kalaupun misalnya sangat mendesak, jangan lupa menggunakan masker dan jangan mengabaikan protokol kesehatan. Terima kasih untuk pagi ini dan selamat